Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Kekuasaan, harta, jabatan tidaklah menjamin keselamatan kita setelah kematian, melainkan kesetiaan dan ketaatan kepada apa yang kita imani dan percayai di dalam persiaran hidup kitalah yang menjadi jaminan akan keselamatan setelah hidup diubah menjadi baru. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih dan penyayang, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menjanjikan Yerusalem bagi orang-orang yang taat dan setia kepadamu. Semoga kami yang menantikan kepenuhan janji-Mu itu hidup dengan taat dan setia di dalam persiaran hidup kami. Tuhan, dampingilah kami agar kami pun mampu untuk terus berbakti kepadamu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari kitab Wahyu, kita mendengarkan sharing pengalaman penglihatan Yohanes akan akhir zaman. Mereka diadili atas perbuatannya. Mereka yang tertulis dihadapkan kepada Sang Maharaja. Dan mereka yang tidak tercantum pada tulisan kitab yang dibuka oleh sang raja itu, mereka langsung dicampakkan di dalam kegelapan. Bacaan hari ini membuka pemikiran kita. Akhirnya kita menjadi sadar, akhirnya kita menjadi tahu bahwa di dalam persiaran hidup kita dituntut untuk menjadi taat dan setia. Tentu jabatan, kekuasaan, harta, materi yang kita miliki sifatnya tidak ada yang abadi. Semuanya bersifat fana. Lalu apa yang abadi? Apa yang membuat kita selamat pada dunia yang baru yang dijanjikan Allah? Seperti yang dikatakan di dalam penglihatan Yohanes, ketaatan dan kesetiaan akan imanlah yang menyelamatkan kita, yang membantu kita berhadapan dengan Sang Pengadil Agung. Kita berharap bahwa kita akan diselamatkan, tetapi harapan tidak cukup jika tidak diikuti dengan tindakan yang bisa kita lakukan di dalam hidup nyata. Seringkali kita haus kekuasaan, bahkan membungkus di dalam agama. Bahkan kita melegalkan kekuasaan kita dengan mengatasnamakan agama. Iman tidak berbicara kebohongan. Iman tidak berbicara kemunafikan. Iman berbicara ketulusan cinta di dalam kata setia. Dan kesetiaan di dalam komitmen menjadi ketaatan yang paling istimewa di dalam beriman. Taat dan setia menjadi jaminan mutlak untuk diselamatkan. Karena kita semua diselamatkan karena perbuatan baik kita, perbuatan kasih kita, perbuatan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah. Tentu tidak mudah di dalam persiaran hidup kita, apalagi di tengah pandemi COVID-19, di mana hidup menjadi tidak menentu. Di sana kemari kita disuguhi orang-orang yang frustasi. Kita disuguhi dengan orang-orang yang membungkus keinginan untuk menguasai di dalam agama. Agama menjadi tidak murni, tetapi kita ditantang sebagai orang beriman untuk menjadikan murni di dalam hidup beriman kita. Jangan kita ikut-ikutan menyalahkan, tetapi mari kita berefleksi. Apakah aku juga seperti demikian? Apakah aku juga menggunakan agama untuk melegalkan kekuasaanku? Apakah aku membungkusnya
di dalam kesucian keagamaan padahal aku berbohong. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, tentu dengan kita melihat pohon bertunas, kita mengatakan musim kemarau sudah berganti dengan musim hujan. Musim gugur sudah berganti dengan musim semi. Tetapi kerajaan Allah tidak ada yang tahu. Hanya orang-orang berimanlah yang siap sedia menerima kedatangan akan akhir zaman. Yesus mengingatkan kita semua, jika hal terjadi di dalam dunia ini, ketahuilah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Ketika kekacauan, ketika orang-orang mulai ada yang mengabaikan, mari kita ingatkan, mari kita ciptakan kedamaian, sehingga kita menyongsong datangnya kerajaan Allah dengan hati yang damai dan penuh sukacita. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Seringkali kita merasa bahagia ketika kita mendapatkan jabatan, ketika kita menguasai seseorang, ketika kita bisa berbohong dan kebohongan itu tidak diketahui. Tetapi orang yang taat dan setia, mereka selalu mengusahakan kebenaran di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua. Dan semoga hari ini kita menjadikan diri kita dan hari kita berkat untuk Tuhan dan sesama. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.